Kami sudah dengar surat dakwaan yang dibacakan, yang secara inti menyebutkan bahwa ada tiga dakwaan yang diberikan. Yang paling pokok atau yang paling utama tadi berkaitan dengan tuntutan pasal 160. Kemudian dakwaan berikutnya terkait lawan petugas, dan yang berikutnya lagi yang ketiga lawan petugas. Yang perlu saya sampaikan dalam kasus ini, kedua klien saya ini adalah korban kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kenapa saya katakan mereka adalah korban kriminalisasi? Karena proses penangkapan mereka itu bukan ditangkap sesuai dengan prosedur. Karena mereka kedapatan melakukan tindakan baru ditangkap, tidak. Tapi mereka ini sedang menyerahkan diri dengan tujuan untuk mengamankan kondisi, karena pada saat itu sedang beringas aparat kepolisian yang hadir di situ maupun juga masa aksi. Tujuan mereka serahkan diri waktu itu adalah untuk mengamankan situasi. Yang diangkut petugas pada saat itu bukan hanya mereka berdua, jadi ada 9 orang. Tapi kemudian sebagian dari itu dikeluarkan. Kemudian 2 ini yang ditahan dan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Dan rupanya penetapan tersangka itu pun didasari dengan pasal 160 penghasutan. Tadi kita semua sudah dengar dalam dakwaan bahwa mereka sedang melakukan aksi damai menolak kegiatan G20 di Bali. Di dalam aksi itu secara damai mereka berikan atau mereka suarakan. Tadi kita semua dengar kan dalam surat dakwaan tidak ada menyebutkan lawan petugas dalam aksi tersebut. Tapi kemudian bisa 160 ini kan kemudian terlihat di mana dibuat-buat untuk kemudian dinaikkan perkara ini. Kenapa dibuat-buat? Itu karena pasal 160 yang dipakai. Dan ini membuktikan bahwa kedua klien saya tidak pernah melakukan pemukulan kepada petugas. Begitu. Karena tidak pernah melakukan pemukulan terhadap petugas, maka digunakan pasal 160. Sementara klien kami sebagai koordinator tidak pernah merancang aksi untuk kemudian melakukan tindakan kekerasan kepada siapapun. Mereka rancang aksi dengan damai. Nah, ini yang kemudian kami garis bawahi bagian dari praktek kriminalisasi terhadap kedua klien kami. Berikutnya, praktek kriminalisasi ini juga berdampak pada terlanggarnya hak atas pendidikan. Klien saya ini kan sedang susun, tapi kemudian terhenti. Berikutnya juga sedang kuliah tapi terhenti. Dan ini kemudian menunjukkan bahwa hak atas kesehatan mereka, pendidikan mereka terlanggar dari proses yang tidak profesional ini. Nah, selanjutnya nanti sidang berikutnya di hari Selasa kami akan bacakan surat eksepsi. Di dalam situ kita akan menyebutkan segala macam hal-hal yang menurut kami bagian dari fakta di mana mereka adalah korban kriminalisasi yang jelas-jelas dilakukan oleh aparat penegak hukum. Demikian yang bisa kita sampaikan. Nah, tadi juga kami sempat sampaikan ke majelis hakim terkait proses pengamanan di pengadilan sini. Dalam proses pengamanan ini, kalau kemudian nanti sidangnya di hari Selasa, ini kan akan bersamaan dengan sidang kasus Victor Limo, dan tentunya akan sangat banyak nih aparat yang hadir di sini. Tadi juga kami kritisi terkait penggunaan alat-alat baik mobil barakuda maupun M16 yang dibawa ke sini. Ini kan terlalu menurut kami sangat berlebihan. Kenapa sangat berlebihan? Karena kondisinya berdasarkan pengalaman sidang Victor Limo dari awal sampai akhir aman-aman sampai saat ini. Begitu pula dari sidang perdana ini juga aman-aman. Pertanyaannya apa kemudian dikhawatirkan? Karena pada prinsipnya semua yang hadir ke sini kan aman-aman. Tapi justru mengkhawatirkan ketika dihadirkan aparat yang berlebihan, itu justru akan memfasilitasi terjadinya pelanggaran peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang disiplin kepolisian. Kenapa?
Karena ketakutannya adalah jangan sampai ada praktek-praktek di luar dari permintaan, seperti pencegahan orang di depan untuk diperiksa. Itu kan tidak dikasih tugas untuk periksa, bahkan mengambil barang orang kemudian membuka-buka. Kita malah balik bertanya apakah pengadilan memberikan izin sampai ke tingkatan itu, atau yang lebih parah lagi ada aparat yang masuk ke dalam ruang sidang tanpa minta permisi kepada hakim mengambil barang para pengunjung. Nah, ini hal-hal yang kita khawatirkan sangat. Dan kemudian terlepas dari itu, kami juga punya perkara terlepas dari dua kasus ini. Kita rasa aneh, dalam perkara lain itu tidak ada pengamanan yang berlebihan seperti ini. Cuma hanya pada dua kasus. Ini kan menunjukkan diskriminasi dalam praktek pengamanan pengadilan. Kalau memang mau diamankan, ya semua kasus diamankan, jangan hanya klien kami ini dan juga kasusnya. Kalau sebenarnya hanya dua kasus ini jelas fakta diskriminasi dalam pengamanan pengadilan. Yang berikutnya, kami juga khawatirkan ini justru akan berdampak pada praktek persidangan kasus lain. Kita lihat tidak ada kan kasus lain yang diperiksa di hari ini. Jangan sampai di hari Selasa malah kasus lain ditunda semuanya. Bayangkan kalau ada saksi yang dipanggil dari tempat jauh, kemudian ditunda. Mereka sudah terlanjur datang ke sini. Kasihan uang angkut. Pertanyaannya siapa yang mau bayar uang perkara saksi untuk kasus lain? Ini kan hal-hal yang kemudian harus dipikirkan. Maka itu dalam konteks pengamanan kita minta dengan tegas kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 Jayapura maupun juga Pak Wakil yang memberikan permohonan pengamanan di sini untuk evaluasi kembali, karena prinsipnya semua pengunjung yang datang ke sini baik berkaitan dengan kasus klien kami maupun Victor ataupun siapapun datang ke sini dengan tujuan damai, aman, tertib. Tidak ada yang bertujuan untuk mengacaukan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan dari apa yang tadi saya sampaikan dan latar belakangnya. Gitu.